Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan penyertaannya buat kita semua sepanjang minggu ini. Dan kita berjumpa lagi dalam ibadah online GSYA Puri dan Geraha Raya, baik dalam Zoom maupun YouTube. Dimanapun kita berada, biarlah kita mengundang hadirat Tuhan. Kita membawa hati kita, puji-pujian dan penyembahan kita, serta firman-Nya untuk memberkati kita semua. Mari kita sebelum buka ibadah ini kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan buat kami Tuhan sepanjang hari setiap hari ya Bapa. Dan ini adalah hari Tuhan, hari Minggu di mana kami bersuka cita Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan beribadah ya Bapa di GSYA Puri dan Geraha ya Bapa. Biarlah Kau persatukan setiap hati kami Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan menjadi satu bagian tubuh Kristus Tuhan, di mana kami saling menguatkan satu dengan yang lain ya Bapa. Dan Kau ada Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Biarlah penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kami Tuhan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Bapa ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Ampunilah setiap dosa-dosa kami ya Bapa, dan layakkanlah kami untuk menghadap tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Kaulah Raja Allah perkasa. Kita memuliakan Tuhan, karena bukan dengan kuat gagah kita, tapi karena kasih Tuhan beserta kita. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari kita akan puji bersama-sama dari awal. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang, Kaulah Raja Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Tuhan Allah kita yang perkasa. Yesus Kaulah Tuhan. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Sekali katakan, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Kaulah Raja Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan
beserta kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam Matius 6 ayat 8 berkata, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kita percaya Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan saat ini, pagi hari ini kita butuh firman Tuhan menerangi jalan hidup kita. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Tuhan, firman-Mu berkata Engkau besertaku, dan disitulah kuatlah roh dan jiwaku. Mari kita angkat pujian ini dengan hati kita, dimanapun kita berada. Angkatlah suaramu, pujian penyembahanmu menjadi pujian yang harum dan didengar oleh Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadikan Dia Raja dalam hidupmu. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatanku, yes Jesus, Kau penghiburan buat kami bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kau memberikan kami sayap Tuhan untuk terbang tinggi ya Bapa. Dengan firman-Mu Tuhan, walau dalam masa yang sulit Tuhan, walau begitu banyak tantangan Tuhan dalam hidup kami,
Tapi kami mau tidak pernah menyerah ya Bapa, karena Engkau menopang hidup kami. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Kami percaya pada Allah yang hidup. Yesus. Haleluya. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kaulah Yesus kami Tuhan, Kaulah Raja kami Tuhan, yang Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan pujian penyembahan kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Jemaat Pugar yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terus memberkati kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dan kita minta pimpinan Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan bersama-sama beribadah dan akan menikmati firman-Mu. Berkati kami sekaliannya Tuhan, kebenaran ini menjadi rema dalam hidup kami. Kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Pugar yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan. Kiranya akan menolong kita untuk semakin mengenal siapakah Allah kita dan siapakah diri kita. Dengan demikian akan menghindari kita dari pengaburan tentang harapan. Kita ambil dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat 18 sampai 19. Untuk kita bisa mengerti apa maksud daripada firman Tuhan di pasal 1 ayat 18 sampai 19, maka kita akan baca secara utuh mulai dari ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, setelah aku mendengar tentang imanmu kepada Kristus dan kasihmu kepada orang-orang kudus, aku berdoa kepada Tuhan dan meminta supaya Ia kiranya memberi kepada kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar,
Juga meminta supaya mata hatimu terang sehingga kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya itu, yaitu kemuliaan bagi orang-orang kudus dan kehebatan kuasanya yang membangkitkan Kristus dari kematian itu dalam diri orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah untuk bisa mengerti dengan begitu saja maksud daripada tulisan Paulus ini. Ini dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia berada dalam penjara oleh karena pemberitaan Injil. Jadi dia sampaikan surat ini kepada jemaat yang pernah dilayani di Efesus. Sebelum jemaat Efesus sebelumnya bahwa jemaat di Efesus pernah dilayani oleh pendahulu daripada Paulus. Selanjutnya Paulus mengajarkan mereka tentang kebenaran-kebenaran yang hakiki dalam panggilan mereka setelah mereka menjadi orang percaya. Jadi Paulus itu pendahulunya itu ada Apolos yang mendahului perjalanan misi Paulus ke Efesus. Kemudian Paulus masuk dan memberikan pengajaran-pengajaran yang begitu kuat bagaimana mereka menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh punya fondasi yang kuat. Mengingat di Efesus penyembahan berhala begitu kuat sekali. Itu sebabnya mereka harus tahu betul akan dasar-dasar kekristenan yang akan menolong mereka untuk kuat dari adanya tantangan-rintangan di dalam perjalanan iman percaya mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat apa sih maksud daripada Paulus dalam suratnya ini? Dari doa Paulus tersebut kita menemukan kebenaran bahwa panggilan itu mengandung harapan. Ya, garis bawahi bahwa panggilan itu mengandung harapan. Artinya dengan menjadi pengikut Kristus atau ketika kita sudah diselamatkan, maka kita telah punya pengharapan. Ya, ini perlu kita garis bawahi. Tidak ada pengharapan tanpa pengenalan akan Kristus. Nah, di sini akan ada kita lihat dengan jelas pengharapan apa sih yang dimaksudkan oleh Paulus dalam suratnya ini. Pengharapan yang dimaksudkan oleh Paulus dalam Efesus pasal yang pertama ini bukan berbicara tentang pengharapan-pengharapan yang biasa kita mengerti sehari-hari. Harapan apakah itu? Harapan itu adalah kemuliaan bagi orang-orang kudus. Kemuliaan bagi orang-orang kudus itu apa? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Yaitu hidup kekal bersama Kristus. Nah, ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi orang percaya, maka kita punya pengharapan. Pengharapan apakah itu? Pengharapan kehidupan kekal. Setiap orang percaya sudah mempunyai pengharapan. Pengharapan itu adalah hidup yang kekal. Pengharapan atau hidup yang kekal atau surga itu bukanlah iming-iming atau semacam penjaga moral manusia supaya manusia itu bertindak atau bersikap dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Hanya sebuah hal yang dibuat untuk menakut-nakuti. Kalau kamu tidak baik, maka kamu akan masuk neraka. Tetapi kalau kamu baik, maka kamu akan masuk surga. Bukanlah sedemikian. Harapan itu adalah pasti. Kehidupan yang kekal bukan sesuatu yang iming-iming semata. Bukanlah sebuah hal yang dibuat untuk menakut-nakuti supaya manusia itu punya moral yang baik. Tapi harapan hidupan yang kekal itu adalah sesuatu yang pasti yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya. Sebaliknya, orang yang belum percaya tidak memiliki pengharapan. Bagaimana orang yang belum percaya memiliki pengharapan? Sebab Alkitab berkata bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun di bawah kolong langit ini selain di dalam Yesus Kristus. Jadi kalaupun kita hidup, tetapi kalau hidup kita tidak di dalam Kristus, itu sama dengan mati. Mati tidak punya pengharapan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin agak sedikit bingung ya kita untuk bisa mengerti pengharapan apa yang dimasukkan oleh firman Tuhan dalam Efesus ini dengan pengharapan yang biasa kita alami sehari-hari. Saya contohkan tentang hal yang biasa kita bicarakan.
Kematian itu pasti. Amin, saudara yang kasih oleh Tuhan, kematian itu pasti. Tetapi dewasa tidaknya seseorang itu tergantung. Selama hidup seseorang bisa saja dia sampai tua pun, sampai mati tidak dewasa. Tetapi kematian itu sesuatu yang pasti, yang tidak bisa disangkali. Demikianlah pengharapan yang saya maksudkan dalam keterbatasan saya untuk kita bisa mengerti pengertian pengharapan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus ini dengan pengharapan yang kita mengerti dalam pengertian kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dengan begitu kuat, dengan begitu sangat luar biasa berdoa kepada jemaat yang ada di Efesus. Dalam doanya itu sebabnya doa Paulus begitu kuat mendoakan jemaat di Efesus dan bagi kita, bagi jemaat Pugar pada saat ini, supaya kita diberi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Jemaat yang ada di Efesus, begitu banyak mereka menghadapi tantangan sehubungan dengan keadaan di Efesus pada saat itu. Tantangan yang luar biasa akan mereka hadapi karena iman percaya mereka yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Itu sebabnya Paulus mendoakan mereka dengan sangat-sangat. Dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberi mereka roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Ini sangat menentukan sekali sebagai mana tentang pengharapan yang dimaksudkan oleh Paulus. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka kemungkinan kita akan bisa goyah dalam pengharapan ataupun harapan kita tentang kehidupan yang kekal itu. Jadi Paulus dengan begitu sangat-sangat meminta kepada Tuhan supaya roh hikmat dan wahyu diberikan kepada jemaat yang ada di Efesus untuk mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah dengan benar adalah hal yang sangat penting untuk kita gumuli dalam perjalanan iman kita. Mengenal atau tidak mengenal Allah dengan benar. Yang pertama, supaya roh hikmat dan pengertian wahyu yang turun dari Tuhan atas jemaat. Dengan demikian jemaat bisa mengenal Tuhan dengan benar dan mengalaminya. Pengertian mengenal Tuhan dengan benar yang dimaksudkan di sini adalah supaya kita terhindar daripada pengertian mengenal Tuhan itu secara knowledge saja. Tahu saja siapakah Tuhan, tentang Tritunggal, tentang Roh Kudus dan lain-lain sedemikian. Tidak hanya sekedar sebatas itu saja. Dan ini seringkali dan ini menjadi kegagalan banyak orang Kristen pada akhir-akhir ini. Kamu menjadi orang Kristen, saya menjadi orang Kristen. Tetapi pemahaman kita hanya di atas hanya rata-rata begitu saja. Paulus tidak menginginkan jemaat yang di Efesus, bahkan jemaat Pugar pada saat ini tidak mengenal Tuhan dengan sedemikian. Kita tidak diharapkan menjadi orang Kristen sebagai Kristen yang agamawi, tetapi menjadi Kristen sebagai pengikut Kristus. Ini perlu kita bedakan. Kita menjadi agama Kristenkah atau pengikut Kristus? Ini dua hal yang sangat berbeda. Saya bisa saja beragama Kristen tetapi belum tentu saya pengikut Kristus. Tetapi seorang pengikut Kristus pasti Kristen. Nah, kemudian mengenal Allah sepotong. Ya, ini sering sekali bisa kita gambarkan dengan sedemikian. Ketika dilakukan sebuah pengujian kepada beberapa orang buta tentang seekor gajah, ya, seekor gajah. Kemudian ada beberapa orang buta dibawa ke satu tempat, kemudian ditanyakan seperti apakah gajah untuk bisa kamu gambarkan. Kemudian orang buta yang pertama, punya belalai yang sangat panjang, yang sangat lebar gitu. Kemudian selesai dia balik, kemudian orang buta kedua yang memegang ekornya menyampaikan tentang seekor gajah itu tentang ekornya saja. Kemudian orang buta yang lain juga menggambarkan gajah itu tentang belalai ataupun belalai gajah yang panjang ya. Yang tadi yang pertama mungkin kuping ya, yang begitu lebar. Nah sekarang belalainya yang panjang. Nah pengenalannya tidak utuh. Seperti apakah
gajah itu yang sesungguhnya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ilustrasi ini saya buat menggambarkan betapa penting kita untuk mengenal Allah dengan benar, mengenal Tuhan itu dengan utuh, ya. Karena pengenalan kita akan Tuhan dengan benar akan sangat menentukan bagaimana kokohnya kita dalam pengharapan kita mengikut Tuhan. Gagal mengenal Tuhan dalam proses akan mengancam kekokohan kita berpengharapan. Israel sebagai contoh sejarah yang ditulis oleh Tuhan sebagai contoh dan pelajaran penting bagi kita untuk kita belajar di dalamnya. Bangsa Israel sukanya mujizat yang kasat mata, tidak mau diproses, berjalan sesuai dengan selera, lebih memilih budak daripada kemerdekaan. Banyak gagal ketujuan oleh karena selera perut dan lidah. Padahal tanah Kanaan sesuatu yang pasti. Tetapi di tengah jalan ketika mereka menghadapi tantangan dan rintangan dengan begitu cepat menggoyahkan iman percaya mereka. Dan mereka lebih memilih untuk kembali ke Mesir. Ikut Tuhan sama dengan sangkal diri dan pikul salib. Kita harus bertanding dalam iman dan mengikuti aturan Tuhan, bukan mau kita. Alkitab menuliskan tokoh-tokoh yang mengenal Allah dengan benar, mengalaminya dalam sejarah hidup mereka. Saya ambil beberapa orang di Alkitab yang menjadi penting untuk bisa kita lihat dan mencontoh di dalamnya bagaimana mereka berjalan mengikut Tuhan sampai kepada tujuan. Yang pertama kita lihat dengan Abraham. Dia mengenal Allah yang memanggilnya. Padahal Tuhan panggil dia meninggalkan sanak saudaranya, tanah leluhurnya ke suatu tempat tanpa disebutkan kemana. Tetapi karena dia mengenal siapa yang memanggilnya, dia berjalan terus. Dia sungguh-sungguh mengenal Tuhannya. Meninggalkan sanak saudaranya, menikmati janji Allah tentang keturunan dan anak perjanjian di tengah kemandulan. Ishak pun lahir dan dipersembahkan kepada Tuhan. Sekalipun akhirnya Allah memuji Abraham oleh karena ketulusan hatinya mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, bukti kasihnya. Yang kedua adalah Paulus. Dia mengenal Allah yang telah memanggilnya menjadi seorang rasul. Dipanggil menjadi rasul bukan menjadikan hidupnya lebih mudah. Didera di luar batas, Alkitab katakan, dihianati, ditolak, dicurigai, dipenjara, terancam di darat dan di laut. Namun dalam semua bentuk kesusahan penderitaan oleh karena Injil, dia bermegah dalam Kristus. Kesuksesan, reputasi duniawi, masa lalu Saulus dianggap sampah oleh karena pengenalannya akan Kristus. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, sebuah statement yang luar biasa memberkati kita. Penderitaan yang sekarang dialami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinikmati kelak. Pengharapan akan hidup kekal di surga, kekuatan yang luar biasa mendorong dan membuat dia enjoy dalam segala pergumulan hidup dan pelayanannya. Dan Paulus pun akhirnya mati dipenggal dalam masa Kaisar Nero karena Injil. Tetapi dia tidak menyesali karena Kristus. Selanjutnya Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menajiskan diri dengan kenikmatan dunia, menjaga kesucian hidup dan mempertahankan iman walaupun itu mengantar mereka ke bibir maut. Alkitab berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi perhatikan kalimat selanjutnya, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tuhannya tidak digadaikan untuk keselamatan sesaat. Imannya tidak ditukarkan dengan barang recehan atau menukar dengan jabatan yang menjanjikan. Kita lihat juga tokoh Stefanus. Stefanus berdoa dan melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah maut yang dia hadapi. Mati dengan indah dalam lemparan batu yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian kita beranjak lagi kepada Nuh, menjaga hidupnya berkenan di tengah-tengah orang berdosa di zamannya, dan suara Allah yang berfirman kepadanya untuk membuat bahtera.
Kurang lebih 100 tahun baru air bah itu terjadi. Dia tidak goyah dan mengerjakan tugasnya terus dan tekun. Dia pun selamat dan seisi keluarganya. Dia sungguh-sungguh mengenal siapa Allah yang telah berfirman kepadanya. Kemudian Ayub, di tengah-tengah semua kehilangan dan ujian yang diizinkan Tuhan yang dia alami, dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Kita akan bisa mengenal Allah lewat berbagai proses. Proses akan membantu kita mengenal Allah, tidak hanya sekedar tahu firman semata-mata, tetapi praktek hidup setiap hari. Jika kita mengenal Allah dengan benar dan menghidupinya, maka kita mampu berdiri teguh dalam pengharapan, tidak goyah oleh karena kesulitan hidup, oleh aniaya, sakit penyakit, kelaparan dan kesulitan hidup oleh karena pandemi Corona 19 yang menimbulkan efek domino dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat pugar yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di mana pengenalan kita akan Tuhan? Kemudian kita lihat juga beberapa orang yang gagal mengenal Allahnya, yang ada dituliskan dalam Alkitab dan perlu kita belajar dan hati-hati dalam hal ini. Bagaimana Yudas melihat Yesus tidak dengan utuh, tidak dengan semestinya. Sekalipun dia bersama-sama dengan Yesus 3 tahun, berjalan bersama-sama dengan Yesus secara langsung, tetapi itu tidak menjadikan dia mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Dan akhirnya dia pun mengkhianati Yesus. Yesus tidak sesuai dengan seleranya. Kemudian pemuda kaya dan sukses, kesalehan dan kepatuhannya melakukan hukum Taurat tidak membuat dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ketaatan dan kesalehan yang dia lakukan selama ini hanya ketaatan dan kesalehan agamawi, tidak terbukti ketika diuji dan akhirnya meninggalkan Yesus. Dengan kekuatan kita, saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan kekuatan kita, kesalehan agamawi tidak akan membuat kita bertahan. Itu sebabnya perlu Roh Kudus untuk membimbing dan meneguhkan kita. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, jangan kita berpuas diri hanya tahu Tuhan begitu saja sudah diselamatkan. Ada banyak proses-proses yang kita hadapi. Dan itu akan menimpa kita. Waktu dan proses-proses yang Tuhan izinkan kita hadapi akan menjadi tampilan siapakah kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari kenal Tuhan dengan benar, berpegang teguh kepada Tuhan, supaya di tengah-tengah ujian itu kita mampu bertahan dan kita menjadi orang-orang yang pemenang. Selanjutnya, sudahkah kita mengenal atau tidak siapakah kita? Selain mengenal Tuhan dengan benar, ya, perlu juga kita mengetahui siapakah kita. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, kita buka Alkitab kita, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Dikatakan di sana, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kita juga perlu mengenal siapa kita. Alkitab katakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, orang-orang yang dipilih menjadi imamat yang rajani, yang sudah dikuduskan, kepunyaan Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kemudian dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kita menjadi orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, dan kita juga sekaligus menjadi duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan Alkitab tadi telah kita lihat siapakah ataupun status diri kita sebagai milik Kristus yang punya kewargaan sorgawi dan menjadi duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita adalah bangsa yang terpilih dan diberi kuasa untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Sebaliknya, jika kita tidak mengenal siapa kita sekarang yang sudah ditebus oleh Kristus, maka itu akan membuat kita hidup sembarangan dan gagal menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan betapa mulianya kita telah dipilih oleh Tuhan, telah dikuduskan oleh Tuhan dan dijadikan menjadi rekan kerjanya Tuhan. Kalau kita mengenal diri kita dengan benar, kalau kita mengenal status kita sekarang sebagai anak Tuhan, tentunya goncangan, tantangan apapun yang mungkin menyeret kita dari pengharapan kita kepada Tuhan dengan mengenal Tuhan dan mengenal siapa diri kita, maka kita tentunya tidak tergoyahkan. Segala kesulitan hidup, tawaran kenikmatan dunia akan terus berusaha menjauhkan kita, menyeret kita dari Tuhan untuk membuat kita goyah dari pengharapan akan kehidupan yang kekal itu. Itu sebabnya marilah bergaul karib dengan Tuhan di dalam pembacaan firman, di dalam doa. Bertumbuhlah lewat proses. Sekali lagi saya garis bawahi, bertumbuhlah lewat proses. Berbuahlah dalam persekutuan dan jadilah saksi dunia bagi dunia. Sadarilah bahwa ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Alkitab sudah menjamin itu bahwa roh Tuhan dalam hidup kita lebih besar dari segala roh apapun yang ada di dunia ini. Karena Kristus menjadi jaminan atas hidup kita. Jangan tukarkan harapanmu dengan hal-hal yang receh dan membuang harapan kekekalan itu dengan kesementaraan. Markus pasal 8 ayat yang ke-36, mari kita buka bersama-sama dan ini menjadi penutup khotbah saya pada pagi hari ini. Di Markus pasal yang ke-8 ayat 36, di sana dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi ia kehilangan nyawanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan memberi sebuah peringatan kepada kita. Tentunya perlu untuk kita renungkan, apa gunanya kalau kita bisa pun memperoleh seluruh dunia ini tetapi akhirnya kita kehilangan nyawa kita. Kita mendapatkan sesuatu tapi akhirnya kita kehilangan di dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Untuk apa itu semua? Itu sebabnya berbahagialah kita jemaat Pugar yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah punya pengharapan yaitu surga, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Tantangan apapun yang kita hadapi, tawaran apapun yang kita sedang disodorkan kepada kita, jangan pernah menukar kekekalanmu dengan hal-hal yang receh, dengan kesementaraan di dunia ini. Tidak ada itu gunanya kalau kita akhirnya kehilangan kekekalan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini kiranya memberkati kita. Mari teguhkan iman percayamu. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita sudah percaya tetapi akhirnya oleh karena banyak tantangan, oleh karena kesalahan atau kegagalan kita mengenal Allah dengan benar dan mengenal siapa diri kita, akhirnya kita kehilangan kehidupan yang kekal itu sebagai pengharapan setiap orang percaya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini terus meneguhkan kita, berjalan sekalipun ada proses, tetapi teguh di dalam pengharapan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kali. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat pengharapan yang luar biasa, kehidupan yang kekal yang telah kami terima bersama-sama dengan Yesus Kristus di surga yang penuh dengan kemuliaan. Tuhan tolong kami Tuhan, ketika Tuhan sudah panggil kami menerima kehidupan yang kekal itu, ketika kami percaya kepada Tuhan, kami masih tetap tinggal di dunia ini.
Itu sebabnya kami perlu mengenal Engkau Tuhan dengan utuh di dalam seluruh perjalanan iman kami. Dan kami juga menyadari siapakah kami sekarang, status hidup kami yang telah menjadi anak-anak Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berikan hikmat-Mu atas kami, supaya kami tidak pernah goyah dalam pengharapan kami. Meninggalkan iman percaya kami, menukarkan dengan hal-hal yang sementara dan menukarkan kekekalan itu dengan hal-hal yang sementara. Tuhan tolong kami untuk kami tetap setia sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pengharapan yang kekal itu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya tetap punya harapan. Kita semua tetap masih semangat. Kita semua tidak menyerah. Kita semua mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan apapun, kita nggak pernah bisa membalas kasih Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya kalau kita masih setia, masih mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, itu semua adalah sesuatu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Pesan saya di minggu ini, saya akan baca dalam Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16. Dan ini satu tugas yang Tuhan beri kepada kita orang-orang percayanya. Matius 5:16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini sebagai surat Kristus yang terbuka dan dibaca oleh orang lain setiap hari. Kita tidak pernah tahu kapan hidup kita akan diperhatikan atau dinilai oleh orang lain. Mungkin kebaikan kita tidak ada yang meresponi. Bahkan yang ada, kita mungkin menerima hal-hal yang tidak menguntungkan. Namun firman Tuhan mendorong agar kita memastikan menjadi terang Kristus. Di dalam diri kita bercahaya, dan itu terjadi lewat perbuatan-perbuatan baik kita, lewat perkataan-perkataan kita. Di dalam lingkungan keluarga, dalam hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak, sesama saudara, sesama jemaat tentunya. Mari kita akan menjadi surat Kristus. Terang kita akan bercahaya supaya mereka melihat perbuatan baik kita dan Tuhan dimuliakan. Dan setiap hari ini harus menjadi kerinduan kita. Ini harus menjadi pengharapan kita. Kita masih bicara dengan tema pengharapan. Ada orang-orang lain yang akan bertobat, yang akan menerima Yesus, yang akan dipulihkan melalui terang Kristus yang ada di dalam diri kita. Itu menjadi kerinduan kita. Itu juga yang harus menjadi harapan-harapan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan menyerah. Mari kita coba lagi. Kita semangat. Kita akan menjadi surat Kristus yang terbuka, yang akan dilihat oleh semua orang. Immanuel, Allah beserta kita. Dan akhirnya saya akan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih buat semua penata layan. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara yang
sudah ada menolong untuk memfasilitasi adanya ibadah online ini. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan pasti memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah online pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu, kesempatan. Dan kami diingatkan bahwa kami adalah surat Kristus. Bahwa kami punya pengharapan, harus punya pengharapan untuk melihat orang-orang lain dipulihkan, dibawa mengenal Kristus. Dan ini menjadi sesuatu yang Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, biarlah segala sesuatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami sehati terus berdoa untuk Indonesia yang kami kasihi. Tuhan terus memulihkan Presiden kami Jokowi dan keluarga besar, semua aparat pemerintahan yang ada dilawat Tuhan, diberikan hati yang takut kepada Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa secara khusus 1 minggu ke depan yang akan dilalui ya Tuhan. Marilah Engkau menyertai keluarga-keluarga kami Tuhan. Engkau menyertai Tuhan pekerjaan, usaha, perjalanan, dan sekolah dari semua anak-anak kami. Kami tidak akan pernah berhenti untuk mendoakannya. Karena kami tahu Tuhan, hanya karena kuasa Tuhan, semua akan menjadi baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Kalau ada saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang menghadapi masalah-masalah, Tuhan, di dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan beri jalan keluar. Tuhan kuatkan, teguhkan imannya. Dan kalau ada yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa bilur Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada. Dan Tuhan punya kuasa tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Dan sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat buat semua jemaat-jemaat Puri Geraha dan siapapun yang sedang mengikuti ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita yang sudah terima berkat Tuhan, percaya harapan-harapan kita tidak akan pernah hilang dan mengecewakan. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.